Masih bersama saya Budiman Tandrojo di satu meja The Forum. Adi Prayitno. Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia? PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, yang kedua, Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, ya. Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya? Undang-undang ketok magic, Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi elitlah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Jadi Bang Syukur ini jangan pura-pura nggak tahu juga lah. Bang Syukur, selain jawaban tadi yang Bung Adi mengatakan normatif, betulkah PDIP yang mungkin paling berbahagia sebenarnya? Ya, saya tidak tahu arti berbahagia itu ya. Karena feedbacknya kan tidak ada hubungan langsung ke partai kami. Nah, ini kan persoalannya Forum Purnawirawan itu melihat mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Nah, jadi kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa yang paling berbahagia, mungkin saya tidak bisa mencari definisinya. Karena berbahagia kan berarti ada sesuatu feedback yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara politik. Ya kan tidak mungkin dari kami jadi wakil presiden kan, kecuali udah siap-siap nih nanti yang menggantikan dari PD Perjuangan jadi wakil presiden. Seandainya itu bisa berlanjut. Ada mahasiswa ketawa loh, Bang. Itu loh. Jadi ya, itu yang saya katakan tadi. Nah, tentu saya sepakat yang disampaikan Mas Adi dalam satu poin, bahwa tentu nanti kita lihat elit-elit ini semua, ya, apakah memang ini harus dilanjutkan atau tidak. Itu yang saya katakan tadi, di pimpinan DPR, apakah lanjut ke fraksi-fraksi, ini kan banyak parameter, tetapi itu ada di atas semua. Oke, baik. Kalau Mbak Putri, apakah sebaiknya surat ini dibacakan di paripurna dan kemudian diserahkan kepada fraksi atau berhenti di Sekjen DPR? Ya, karena saya bukan pimpinan DPR, mungkin itu Mas Bud bisa tanyakannya ke pimpinan DPR. Sebagai anggota DPR, sebaiknya gimana? Kalau sebagai anggota DPR, saya sih pengennya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega kemarin di hari lahir Pancasila itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama mantan-mantan presiden lainnya. Jadi kan kita ngelihatnya adem dalam kondisi ekonomi serba ketidakpastian gini, melihat elit mantan-mantan presiden yang bergabung dalam satu meja itu kan memberikan kita secerca harapan bahwa kekompakan ini bisa kita bawa sampai bawah. Jadi itu harapan saya pribadi sebagai seorang anggota DPR. Oke, baik. Bung Kodari? Ya. Harapannya gimana kalau dari KSP? Apakah surat itu dibacakan di paripurna, kemudian dibahas di fraksi-fraksi, atau ya udah selesai aja gitu? KSP tidak punya posisi untuk punya harapan terkait dengan surat tersebut, karena suratnya tidak ditujukan ke KSP. Tapi kan pernah juga disampaikan kepada presiden. Ya, kita cermati aja perkembangan nanti, karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR. Di Pak Syukur dan kawan-kawan. Bukan dulu Pak Wiranto mengatakan jangan ke sini dong, tempatnya salah alamat. Sekarang dikirim ke DPR, bilang bukan dikirim ke KSP. Ya kembali lagi, menurut saya dikembalikan saja kepada konstitusi kita. Kalau memang terkait dengan pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita. Yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran dari DPR yang dulu, berat, serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang, dan saya kira itu yang saya maksudkan bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Oke, baik. Kang Gunggun, gimana Anda lihat tadi kalau Mbak Putri kan mengatakan kalau elitnya rukun, bawahnya rukun. Tapi yang sering terjadi kan diskoneksi ya antara elit dengan massa itu ya. Elitnya ngomong apa, masanya ngomong apa ya? Iya, itu kerap kali memang ada gap
antara apa yang dilakukan di elit dengan yang di bawah. Tapi ya saya sih di poin tadi, perjumpaan presiden dengan mantan-mantan presiden penting. Terlepas dari apakah itu bagian dari impression management atau bukan. Tapi substansi perjumpaan itu penting. Hanya masalahnya adalah sekarang menurut saya harus juga ada semacam rembesan ke bawah ya dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elit, Mas Bud. Karena terlalu besar dan kompleks ya persoalan-persoalan Republik ini kalau kemudian elit ada di logikanya dan praktik politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil, sementara masyarakat bawah, masyarakat awam yang kemudian kerap kali juga termobilisasi begitu ya oleh laku elit. Tadi Bung Adi berkali-kali menyebut orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Ternyata misalnya masyarakat itu lebih banyak menjadi penonton dari keriuh rendahan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perilaku kolektif masif ya. Perilaku kolektif itu kan dicirikan dari proses penularan, bukan kesadaran. Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik, melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Padahal saya melihat penting ada banyak artikulator yang mewakili suara berbeda dari tengah masyarakat termasuk partai. Dalam konteks ini seperti PDI Perjuangan. Saya mendukung kalau PDI Perjuangan memang memosisikan ya sikap dan posisi politiknya itu tidak kemudian berada di kekuasaan, melainkan di luar kekuasaan, meskipun tentu pola hubungannya bisa konstruktif dengan pemerintahan yang saat ini berjalan, sehingga ada artikulator ya dari suara berbeda, dan itu bagus sekali bagi PDI Perjuangan juga. Contoh misalnya kan insentif elektoral sudah pernah dialami, signifikan. Dimiliki oleh PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan 2 periode berada di luar kekuasaan eranya Pak SBY. Selalu ada diskoneksi antara elit dan massa. Kang Gunggun, terima kasih Adi, Pak Syukur, Bu Putri dan Kodari. Presiden Prabowo Subianto berkata, kalau tidak sanggup silakan mundur sebelum saya ganti. Tapi soal kekuasaan tak cukup diselesaikan dengan reshuffle. Ketika sejumlah wakil menteri rangkap jabatan jadi komisaris, ketika satu keluarga duduk di banyak kursi, kita pantas bertanya, apakah ini meritokrasi atau nepotisme yang dipoles rapi? Bung Hatta pernah mengingatkan, negara tidak boleh dijadikan alat oleh satu golongan untuk menindas golongan lain. Kekuasaan harus kembali pada akal sehat. Kekuasaan harus punya empati di tengah korupsi yang merajalela, PHK di mana-mana, dan hukum dan konstitusi yang bisa diakali. Kita bukan cuma butuh perombakan, kita butuh keteladanan. Satu kata dan satu perbuatan. Satu Meja The Forum, tempat kita bicara apa adanya agar kekuasaan tak lupa batasnya. Selamat malam dan terima kasih.